gimana caranya supaya bisa nabung? Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata gaji pegawai secara nasional di Indonesia yaitu 2,79 juta rupiah per bulan. Pegawai laki-laki menerima gaji rata-rata 3,05 juta rupiah, sedangkan perempuan menerima 2,33 juta rupiah per bulannya. Angka ini adalah rata-rata nasional yang diambil dari total 129 juta orang Indonesia yang bekerja secara aktif di awal tahun 2019. Artinya, setiap gaji orang bisa berbeda-beda. Ada yang jauh lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Nah, sebelum kita bicara nabung, setiap orang itu punya kebutuhan mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal. Jadi sebelum kita bicara nabung, kamu harus memastikan bahwa pendapatan kamu sekarang harus bisa mencukupi kebutuhan mendasar tersebut. Kalau pendapatan kamu bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, langsung masuk ke tips aku yang terakhir aja. Tapi kalau saat ini kamu sudah memiliki uang yang cukup untuk kebutuhan dasar, tapi merasa punya kesulitan untuk menabung karena gajinya tergolong tipis dan pas-pasan, yuk kita langsung bahas aja tips supaya masih bisa nabung. Pengeluaran kamu dan mencari tahu apa sih pengeluaran terbesar kamu tiap bulannya. Karena bisa jadi kamu dapat berhemat dengan mengurangi pengeluaran tersebut. Pada umumnya, pengeluaran terbesar kita adalah tempat tinggal, transportasi, dan makanan. Kalau ternyata pengeluaran terbesar kamu adalah hal lain, itu bisa jadi pertanda yang gawat. Nah, idealnya pengeluaran untuk tempat tinggal, transportasi, dan makan tidak boleh lebih dari setengah atau 50% dari pendapatan bulanan kamu. Setelah tahu tiap bulannya uang kamu paling banyak keluar untuk apa, coba pikir atau cari cara gimana kamu bisa mengurangi pengeluaran itu. Misalnya, mungkin biaya kos-kosan kamu harganya mahal karena berada di daerah strategis. Atau kamu keseringan makan di luar. Atau transportasi lumayan banyak habis karena keseringan naik mobil. Biaya-biaya ini bisa kamu kurangi, sehingga uangnya bisa kamu pakai untuk menabung atau investasi. Ini sangat penting. Kalau gaji kita aja udah pas-pasan buat hidup sehari-hari, bakal susah banget buat bisa menabung saat kita juga harus membayar cicilan hutang beserta bunganya tiap bulan. Aku dari kecil sudah dibiasakan nggak boleh berhutang. Kalaupun menggunakan kartu kredit, tujuannya bukan untuk mencicil barang di luar kemampuan, tapi untuk mengatur cash flow. Dan ada keuntungan tambahan pakai kartu kredit, yaitu reward point-nya. Yang harus dihindari adalah menggunakan kartu kredit tapi gagal bayar tagihan bulanannya. Bunganya bisa mencapai belasan persen tiap tahunnya. Online lending lebih parah lagi, bisa belasan persen tiap bulannya alias lebih dari 100% per tahun. Jadi kebayangkan udah kerja susah-susah, uangnya malah dipakai untuk membayar bunga dari hutang. Aku sudah beberapa kali membahas soal hutang. Salah satunya adalah gimana caranya melunasi hutang apabila kamu sudah terlanjur memiliki hutang. Kuncinya adalah melunasi hutang itu memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada menabung. Karena jelas supaya bunganya tidak terus bertambah. Nah, cara melunasi hutangnya gimana? Aku taruh link videonya di kolom deskripsi. Salah satu cara agar kita tetap semangat kerja keras dan disiplin mencari uang adalah dengan istirahat atau mencari hiburan saat kita membutuhkannya. Jadi jangan salah berpikir bahwa kerja keras artinya kamu tidak boleh berlibur sama sekali. Karena dengan adanya hiburan, kita justru bisa jadi lebih fresh dan balik lagi produktivitasnya. Tapi jangan impulsif juga. Jadi kebiasaan untuk membeli hiburan. Karena kita sebetulnya punya banyak pilihan hiburan gratis. Kalau suka yang ijo-ijo dan suka aktivitas, bisa ke taman atau kalau di Jakarta ada Monas. Kalau lagi break sebentar, bisa memanfaatkan hiburan internet seperti YouTube. Aku juga suka nonton YouTube. Nggak cuma karena hiburan, tapi aku bisa menemukan banyak inspirasi dari YouTuber favorit aku. Tapi untuk yang ini agak hati-hati ya, soalnya kecanduan internet dan sosial media itu beda tipis dengan mencari hiburan di internet. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik untuk justru bisa membuat kamu terinspirasi secara positif, bukan malah buang waktu seharian dengan nonton video yang tidak bermanfaat.
Ini mungkin terdengar cukup kontroversial ya, tapi aku sering melihat orang-orang yang rela bayar mahal atas nama gengsi dan ingin terlihat kaya. Nah, apakah kamu termasuk orang yang seperti ini? Semoga enggak ya. Tapi memang ini hal umum bahwa banyak orang yang beli barang karena gengsi dan ingin terlihat kaya. Contohnya, beli motor, mobil, barang-barang bermerek. Jangan salah ya, kalau mereka punya kesanggupan untuk beli, terserah mereka, uang mereka. Tapi kalau kita jadinya ngutang demi terlihat kaya, itu harus dihindari. Salah satu contohnya nih, kalian pasti pernah dengar ada tetangga, teman, atau saudara yang pernikahannya luar biasa mewah karena alasan gengsi. Serius, ini kalau kita ngomongin pernikahan, harganya mahal sekali. Mulai dari pre-wedding, gaun pengantin, jamuan makan-makan untuk tamu, hingga honeymoon. Itu semua harganya bisa ratusan juta, dan habis dalam waktu beberapa hari aja. Aku sendiri baru menikah akhir tahun lalu, dan bisa dibilang bahwa aku nggak peduli setitik pun dengan yang namanya gengsi. Saat teman-teman aku pre-wed di luar negeri, musim dingin, dengan salju-salju, bagus gitu kan? Tapi habis uang puluhan hingga ratusan juta. Aku mending masukin uangnya ke reksadana atau P2P lending supaya bisa menikmati keuntungannya di masa depan. Di saat pengantin lain sibuk cari tempat semegah mungkin, dekorasi custom yang luar biasa meriah, aku memutuskan untuk ambil paket yang basic, yang sebenarnya bagus juga kok. Intinya saat itu aku sudah memutuskan budgetnya berapa dan membuang jauh-jauh yang namanya gengsi. Banyak orang yang mengeluhkan, saya mahasiswa, tiap bulannya dikirimkan uang pas-pasan, gimana mau nabung? Perhatikan kata-katanya, dikirimkan, yang artinya masih bergantungan menerima uang dari orang lain. Ketika aku kuliah, uang yang dikirimkan oleh orang tua tidak banyak, dan aku tahu tiap bulannya uang itu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Boro-boro mau nabung kan? Tapi mau minta uang lebih juga lama-lama malu. Jadi yang aku lakukan adalah mencari penghasilan tambahan dengan menjadi guru les anak SD. Saat kuliah itu kan waktunya masih bisa kita atur. Kuliah bukan dari Senin sampai Minggu, pagi sampai malam. Jadi waktunya masih bisa diatur untuk menghasilkan uang tambahan. Bahkan aku masih sempat ikut organisasi di kampus, ikut kompetisi, bukan menghabiskan waktu secara cuma-cuma. Nggak cuma itu, pas lulus kuliah, gajinya berapa sih orang baru lulus? Lebih tinggi sedikit lah dari UMR. Gaji seperti itu nggak akan bikin kita kaya, jadi pasti harus cari penghasilan tambahan. Contohnya, kasus aku itu sekitar 6 tahun yang lalu, aku sempat buka toko online untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya sayangnya setelah sekitar 3 tahun, tokonya aku tutup karena sempat tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan toko online. Tapi paling nggak aku mencoba, dan dalam kurun waktu 3 tahun itu, aku menghasilkan uang tambahan yang bisa aku tabung. Selain itu, sempat juga jadi freelance untuk nulis artikel dan dikerjakan di saat weekend. Intinya banyak hal yang aku coba untuk menghasilkan penghasilan tambahan, tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Bila gajinya pas-pasan, pertanyaannya bukanlah gimana caranya kita harus bisa berhemat, padahal gajinya nggak cukup. Tapi, gimana caranya supaya penghasilan kita bisa bertambah, jadi kita bisa menabung lebih banyak. Aku berasa kita harus selalu punya waktu untuk refleksi diri. Apakah kalau kita melakukan rutinitas yang sama terus, maka pendapatan kita bisa bertambah ke angka yang kita inginkan? Bila nggak mau, kita harus bekerja lebih keras. Dari kerja keras kita ini, pendapatan kita akan jadi lebih banyak, dan kita bisa menabung lebih banyak untuk kemudian diputar lagi duitnya dengan investasi, bisnis sendiri, hingga akhirnya kita bisa mencapai target finansial kita. Itulah beberapa ide dari aku. Nah, dari kamu sendiri, ada nggak ide-ide gimana caranya supaya bisa nabung walau gaji pas-pasan?